Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 29 Agustus 2025. Hari ini kita merayakan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Sosok Yohanes dalam gereja Katolik adalah tokoh yang istimewa dan luar biasa. Orang kudus lainnya dalam gereja diperingati hanya hari wafatnya saja. Sedangkan Santo Yohanes Pembaptis, kelahirannya dirayakan, juga wafatnya diperingati. Mengapa sosok Yohanes Pembaptis begitu istimewa? Karena sejak awal kisah hidup Yohanes Pembaptis sangat spektakuler. Kita tahu ya, ketika kedua ibu kudus, Bunda Maria dan Bunda Elizabeth berjumpa, Yohanes Pembaptis dikatakan melonjak kegirangan dalam rahim ibunya. Lebih lanjut, Yohanes Pembaptis dikenal sebagai seorang yang berseru-seru di padang gurun untuk mewartakan kebenaran dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis pernah berfirman, Yesuslah yang harus makin besar, tetapi dirinya sendiri harus menjadi semakin kecil. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 30. Sebuah spiritualitas pelayan yang sangat mendalam. Bahwa maka Yesus pun memuji Yohanes Pembaptis dengan mengatakan, sungguh di antara seorang yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias. Yakni Herodes telah memperistri Herodias istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya,
lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam kesempatan kanonik, yakni persiapan akhir untuk memastikan secara hukum gereja bahwa perkawinan tidak terhalang untuk dilangsungkan, saya pernah bertanya kepada kedua calon pengantin, apa yang mereka sukai satu sama lain, dan juga apa yang tidak mereka sukai. Biasanya, yang pacarannya baru seumur jagung 1-2 tahunan akan mengatakan, Romo, semua dari dia aku suka. Saya katakan, kalau semua kamu suka, itu namanya bucin. Karena kalau orang bucin, semuanya berasa coklat. Sementara yang sudah jauh lebih lama dan mengenal lebih dalam akan mengungkapkan apa yang menjadi kekurangan pasangannya. Pernah ada yang mengatakan bahwa ia tidak menyukai pasangannya yang bersumbu pendek alias suka marah-marah dan temperamen. Dan pasangannya yang satu mengatakan yang tidak disukai adalah karena dirinya yang suka ngambek. Yang satu suka marah-marah, yang satu suka ngambek. Ini kan namanya komplit, saling melengkapi. Yang satu dimarahin terus jadi ngambek. Namun buat saya inilah yang terpenting. Kasih menyempurnakan kekurangan mereka. Kasihlah yang mampu untuk menjadikan yang kurang-kurang, yang tidak sempurna itu menjadi sempurna. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat inspiratif dan bagus sekali untuk kita renungkan. Herodias dan Herodes adalah sosok yang bersumbu pendek. Yakni mereka yang mudah marah, ngamuk, reaktif, dan agresif. Orang yang macam ini ketika dikritik, diberitahu, diarahkan akan yang benar, malah marah-marah, dendam, mencaci, bahkan mencari cara untuk menyingkirkan orang yang menasehati itu. Karena mereka merasa diri bahwa yang paling benar. Herodes dan Herodias ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Lah, Yohanes kan mau mengarahkan, memberitahu yang baik dan membimbing Herodes juga Herodias agar kembali pada jalan yang benar. Tapi kenapa malah Yohanes ditangkap, dibelenggu dan akhirnya dibunuh? Inilah racun yang ada pada pribadi-pribadi bersumbu pendek. Yang orientasi dan ukuran kebenaran hanya ada pada dirinya sendiri. Yang lain selalu salah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan toksik atau racun sumbu pendek seperti yang ada pada pribadi Herodes dan Herodias. Racun ini membuat orang menjadi gelap mata dan hanya dikuasai oleh emosi belaka. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang, pribadi-pribadi yang menep, yakni yang berpikir panjang, mengedepankan segalanya dalam doa dan bertindak dengan bijaksana. Dalam apapun yang kita buat, yang kita lakukan, dan apapun yang mau kita putuskan, jangan sampai emosi dan kemarahan yang mengontrol diri kita hingga berujung pada penyesalan. Kendalikan diri, tarik nafas panjang, libatkan dan hadirkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Saya sungguh belajar banyak dari firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Tanpa sadar, firman Tuhan sungguh mengubah hidup saya untuk menjadi pribadi yang tenang, yang menep, yang sabar. Selamat bermenung. Semoga kita mau juga menjadi pribadi yang menep, yang tenang, yang sabar. Bukan pribadi yang emosian, yang bersumbu pendek. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.